Warta Lisan Minggu 5 Desember 2021. Yang pertama, persekutuan doa masa Advent. Persekutuan doa masa Advent akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 pukul 18.00 di GKI Purworejo dengan tema Terang Kebajikan. Akan dilayani oleh Penatua Yohana Kesia Febri. Anggota jemaat dan simpatisan yang berusia 15-17 tahun dan sehat diundang untuk hadir di gereja untuk melakukan memberlakukan protokol kesehatan. Umat yang tidak dapat hadir di gereja dapat mengikuti lewat streaming di YouTube. Persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja pemuda akan diadakan secara onsite pada GKI Purworejo pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 18.00. Bajam Celapar ada di hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul 19.00. Mohon partisipasi dan kehadiran saudara-saudari remaja pemuda. Persembahan Natal. Amplop persembahan Natal 2021 akan dibagikan ke rumah saudara masing-masing dalam minggu ini. Amplop tersebut bisa dikembalikan mulai hari Minggu 12 Desember 2021. Mohon perhatian anggota jemaat. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 dalam kebaktian Natal pukul 6.00 dan 18.00 di GKI Purworejo dan pukul 12.30 di GKI Bajam Celapar. Yang kedua, kebaktian Perjamuan Kudus akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 dalam kegiatan hari Minggu, dalam kebaktian hari Minggu pada semua jam kebaktian seperti biasa. Diadakan di GKI Purworejo dan juga Bajam Celapar. Kiranya kita akan menyelenggarakan perjamuan kudus, mohon mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus tersebut. Demikian warta lisan pada hari ini, kita akan mulai ibadah. Mari bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Masa Advent adalah masa penantian, seperti Abraham dan Sarah, yang menantikan pada masa tua mereka akan janji yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Kita belajar untuk menanti di dalam pengharapan akan janji kedatangan Tuhan yang membawa keselamatan. Seperti bangsa Israel yang menanti untuk masuk ke tanah perjanjian dan berproses dalam pengembaraan 40 tahun lamanya. Kita belajar untuk menanti di dalam kesetiaan dan kerendah hatian akan datangnya hari penuh rahmat dan kemuliaan. Kita menanti akan datangnya waktu Tuhan sambil mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Sembari menanti,
Marilah kita memuji dan memuliakan Dia serta mendengarkan sabda-Nya. Saudara terkasih, ibadah Advent kedua ini terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, hari ini kita menyalakan lilin Advent yang kedua. Artinya kita mengingat bahwa waktunya semakin dekat. Dan karena itu kita bersama diajak untuk kembali melihat bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi yang pertama ayat 9-11 mengatakan demikian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara-saudara, hidup kita
di dalam hidup kita ada banyak pilihan yang telah kita buat. Pertanyaannya, apakah di dalam pilihan-pilihan tersebut kita memilih apa yang baik dan yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh mempersiapkan diri dan setia kepada Tuhan yang kita nantikan? Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengaku ya Tuhan bahwa kerapuhan dan keterbatasan kami sebagai manusia, kami respons dengan pilihan-pilihan yang keliru yang membuat kami jatuh di dalam dosa. Kami mengaku ya Tuhan bahwa kami ini bercela, hidup kami jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Kami mengaku bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya dapat kami lakukan, tetapi kami tidak mengerjakannya karena keengganan atau kemalasan-kemalasan kami. Kami mengaku bahwa di dalam hati kami masih ada permusuhan, ada beban-beban kepahitan yang belum dapat kami lepaskan. Tuhan, ampunilah kami. Kami mengaku masih ada banyak bantuan yang mungkin dapat kami berikan, tetapi kami menahan diri untuk tidak melakukannya, karena kami masih mengarahkan hati kami pada kesenangan kami sendiri. Kami lupa, bahkan kami mengabaikan tugas kami untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami tidak menjadi agen-agen kebenaran, tetapi juga kami justru membawa berita-berita yang keliru, yang salah. Hidup kami jadi kesaksian yang tidak baik untuk orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kasihanilah kami dan selamatkanlah kami ya Tuhan. Tolong kami untuk dapat sungguh-sungguh menyesali perbuatan-perbuatan dosa kami dan hidup di dalam pertobatan. Tolong kami untuk setia ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Menapak jalan Tuhan mesti letih lesu, tetap Engkau ku turut, apapun maksud-Mu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Saudara-saudara, bagi kita yang berdosa,
Tuhan menyediakan rahmat pengampunan sebagaimana tertulis di dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita bersatu dalam doa. Kami hendak menyongsong kedatangan-Mu ya Tuhan, dengan hati yang layak. Kami hendak menyongsong kedatangan-Mu ya Tuhan, dengan hidup yang sungguh-sungguh telah kami jalani dengan baik. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, berfirmanlah kepada kami, dan biarlah firman-Mu saja yang menjadi terang di dalam hidup kami. Terang yang menyinari apa yang keliru yang telah kami perbuat, dan terang yang juga menuntun kami untuk hidup di jalan kebenaran. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trokonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah
jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berkeluk-keluk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita disebut berbahagia jika setiap kita mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Advent yang kedua ini mengambil tema persiapkan diri untuk Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ada seorang ibu, sebut saja namanya Mawar, sedang menunggu pesawat yang akan menghantarnya untuk berwisata ke negara Jepang. Dia sedang menunggu di bandara, dan ketika dia melihat jamnya, dia mengatakan, masih ada waktu 2 jam sebelum keberangkatan. Daripada bengong, daripada hanya sekedar duduk main HP, lebih baik waktu 2 jam itu saya gunakan untuk jalan-jalan, menikmati suasana dan indahnya bandara di mana dia sedang menunggu. Nah, saudara-saudara, menarik karena ketika dia sedang berjalan-jalan, dia melihat ada sesuatu yang menarik. Klik berikutnya, yaitu sebuah timbangan berat badan. Dia melihat timbangan itu dan dia mengatakan, saya sangat tertarik. Dalam hati saya ingin mendekatinya. Bukan hanya sekedar mau mengukur berapa berat badannya sebelum berangkat berwisata. Bukan juga karena bentuk timbangannya yang membuat dia tertarik. Tetapi karena ada sebuah tulisan yang ada di atas timbangan itu. Tulisan itu mengatakan demikian, berat badan dan nasib. Dia berpikir, apa hubungannya berat badan dan nasib? Karena dia penasaran, saudara-saudara, akhirnya dia mengambil koin, karena untuk melihat berapa berat badan dan nasib itu dia harus memasukkan koin 500. Ketika dia memasukkan koin itu, kemudian dia naik di atas timbangan, tidak berapa lama berbunyi tuing. Lalu muncul suara, nama Mawar, berat badan 65 kilo. Anda sedang menunggu pesawat ke Jepang pada pukul 2 siang. Sudah mendengar suara itu, Ibu Mawar ini terkejut. Mosok timbangan berat badan bisa tahu nama saya, bisa tahu kemana saya akan pergi. Mosok. Sudah sekali lagi. Nyoba sekali lagi. Betul enggak? Bahwa suara yang saya dengar ini seperti yang saya harapkan. Sekali lagi dia memasukkan uang 500.
Dia berdiri di atas timbangan itu, bunyi lagi, tuing. Lalu muncul suara, nama Mawar, berat badan 65 kilo, Anda sedang menunggu pesawat ke Jepang pada pukul 2 siang. 2 kali dengan suara yang sama. Ibu Mawar ini mengatakan, mosok ya ada timbangan sepinter itu. Mungkin data nama saya, mungkin tujuan saya akan pergi itu karena terkait dengan bagian check-in di mana saya tadi mendaftarkan diri. Lalu dia punya keisengan, saudara-saudara. Wong masih lama, masih 2 jam. Coba kalau saya melakukan sesuatu yang berbeda. Karena itu saudara-saudara dia pergi, kemudian dia masuk ke sebuah toko, dia membeli pakaian laki-laki, dia membeli sepasang sepatu laki-laki dan sebuah topi. Lalu dia mengganti semua pakaiannya, mengganti sepatunya, mengganti tasnya, dan memasang semua pakaian laki-laki itu pada dirinya. Memakai sepatu laki-laki, memakai topi, lalu dia datang lagi ke timbangan itu. Saya mau ngetes, kira-kira hasilnya sama enggak seperti yang tadi. Kalau tadi mengatakan nama Mawar, berat badan 65 kilo, Anda sedang menunggu pesawat ke Jepang pukul 2 siang. Kalau saya pakai atribut seperti ini, saya menjadi seorang laki-laki dengan topi yang menutup wajah saya, kira-kira timbangan ini akan mengatakan apa? Nah, saudara-saudara, setelah dia mengenakan pakaian laki-laki komplit, dia datang ke timbangan itu, berat badan dan nasib. Dia memasukkan uang 500, lalu dia naik di atas timbangan itu. Sekali lagi timbangan itu berbunyi, tuing. Nama Mawar, berat badan 65 kilo, tetapi pesawat Anda ke Jepang berangkat pukul 2 siang, sudah selesai. Anda ketinggalan pesawat. Saudara-saudara, kalau kita mendengar cerita ini, apa komentar kita? Mungkin Bapak Ibu Saudara akan mengatakan hal yang sama dengan saya. Wong ndak fokus. Tujuannya di bandara itu mau pergi ke Jepang, nunggu pesawat. Lah kok malah sibuk dengan timbangan yang memberitahu kemana dia pergi, siapa namanya, berat badannya berapa. Tidak fokus. Orang harusnya sabar nunggu, duduk di tempat dengan baik. Malah membuang waktu dengan hal yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara-saudara, mungkin ini komentar kita. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mau merenungkan dengan sungguh-sungguh, bukankah apa yang dilakukan oleh Bu Mawar tadi adalah cerminan hidup kita? Tuhan menciptakan kita itu dengan satu tujuan. Apa itu? Memiliki relasi yang harmonis dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam semesta ini, dan dengan diri kita secara pribadi. Tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai umat pilihannya adalah supaya ada relasi yang harmonis dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri kita sendiri. Tetapi saudara-saudara, sadar atau tidak, seringkali kita kehilangan arah. Karena ada banyak hal yang remeh-temeh, yang tidak berguna, yang seringkali kita pikirkan dan lakukan. Sehingga tidak menghasilkan relasi yang harmonis dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Ambil contoh saudara-saudara. Ada sebuah cerita seorang yang sedang beribadah di gereja. Ibadah di gereja itu fokusnya apa sih? Ya ibadah, fokusnya itu sama Tuhan. Berdoa sungguh, mendengar firman, memuji nama Tuhan.
Ada teman yang mengatakan begini, pengalaman saya ketika saya ibadah sempat kehilangan fokus. Kenapa? Tadi pas berangkat gereja itu saya gini, engko nek bali gereja tak beli makan pagi. Lewat, oh iya tuh saya sudah lama ndak beli makanan itu. Nanti pulang gereja saya beli. Ketika ibadah dengar firman, terus tiba-tiba muncul dalam pikiran saya, nopo mau ratuku sik yo, wong aku mangkate gasik. Engko tekan gone selesai ibadah, lawu entek. Lah malah saya bingung harus beli di mana. Harusnya terjadi relasi yang baik dengan Tuhan dalam ibadah. Tetapi apa yang terjadi? Kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, kenapa ndak beli lawuh dari tadi? Saudara, ini sebuah contoh bahwa seringkali di dalam hidup kita sehari-hari kita tidak berfokus pada tujuan hidup kita, yaitu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan, membangun relasi yang harmonis dengan sesama, dan membangun relasi yang harmonis dengan diri kita sendiri. Tidak jarang saudara-saudara, kita itu punya persoalan dengan sesama kita. Perkaranya apa toh? Perkaranya cuma sepele. Kadang kita melakukan sesuatu itu tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya. Seorang ibu itu ditawarin oleh tukang ikan, "Bu, beli ikan kembung. Mumpung masih seger-seger dan ini baru." Saudara-saudara, sang ibu mengatakan, "Kecil-kecil gini, ini bukan kembung, kempes." Tukang ikannya masih mengatakan, "Ya ini saja Bu, kalau enggak mau ikan kembung, ya wes, ini saja ikan belana." Sekali lagi saudara-saudara, ibu ini mengatakan, "Loh, semua ikan itu bertelur, bukan beranak." Saudara-saudara, apa yang terjadi? Tukang ikan itu mulai kesel, lalu diam saja. Nah, ibunya mengatakan, "Bang, sebetulnya aku cari ikan baronang." Saudara, apa yang dikatakan oleh tukang ikan ini? "Hello, semua ikan itu baronang, gak ada yang jalan kaki atau lari." Saudara, lihatlah apa yang terjadi. Kita tidak fokus pada tujuan hidup kita. Kita hanya memikirkan hal yang remeh-temeh. Yang penting pokoknya aku menang. Yang penting pokoknya aku, semua keinginanku, semua apa yang kuharapkan terpenuhi. Nah, saudara-saudara, ini yang juga diperhatikan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa manusia itu seringkali tidak fokus dengan tujuannya. Manusia lebih menekankan pada hal yang remeh-temeh, menekankan pada hal-hal yang bukan mengarah pada tujuan Allah menciptakan manusia. Jika kita memperhatikan Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat 7 dan ayat 8. Yohanes Pembaptis berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Hai kamu keturunan ular berudak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, Yohanes Pembaptis berkata pada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang banyak yang datang untuk minta dibaptis.
Kepada mereka Yohanes Pembaptis mengatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis mau mengatakan kepada orang banyak bahwa baptisan yang akan dilakukan adalah tanda, meterai bahwa mereka akan menerima karya keselamatan dari Tuhan. Baptisan itu menjadi tanda atau meterai bahwa mereka masuk di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Untuk itu, jika orang menyatakan aku menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan, maka tandanya bukan hanya baptisan, tetapi ada buah yang dihasilkan. Itu yang pertama, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, Yohanes Pembaptis berbicara kepada orang-orang Yahudi dan khususnya kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 bagian yang kedua, Yohanes Pembaptis mengatakan, janganlah kamu berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Apa yang mau dikatakan? Saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu merasa sangat bangga dengan mengatakan mereka adalah keturunan Abraham. Hidup seperti apapun, gaya hidup yang seperti apapun, gak ada masalah. Kami ini keturunan Abraham. Dan kalau keturunan Abraham, maka kami berhak menerima berkat, berhak menikmati kemuliaan Tuhan. Pokoknya keturunan Abraham. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis kepada mereka? Yohanes Pembaptis mengatakan Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara, sekali lagi Yohanes Pembaptis mau menekankan kepada orang banyak dan kepada orang-orang Yahudi yang datang mendengar apa yang dia katakan itu, dengan menegaskan bahwa tidak cukup hanya dengan baptisan. Tidak hanya cukup dengan mengatakan kami adalah keturunan Abraham. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ketiga dengan sangat jelas, Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Bertobatlah. Nah, saudara-saudara, menarik kalau kita perhatikan kata bertobatlah. Kata yang dipakai dari kata bertobatlah di dalam bahasa aslinya ada dua. Yang pertama adalah metanoia. Metanoia itu apa? Yaitu pandangan tentang hidupnya sendiri berubah. Cara berpikirnya berubah. Nah, metanoia itu seperti apa? Seperti ulat yang berubah dari waktu ke waktu menjadi kupu-kupu. Metanoia perubahan pada pandangan tentang hidup kita itu harus mengalami kemajuan dari yang sepertinya buruk, yang negatif menjadi sesuatu yang indah dan cantik, dari ulat menjadi kupu-kupu. Harus ada perubahan yang lebih baik. Yohanes Pembaptis menekankan ketika kita sungguh-sungguh mau mengatakan menjadi bagian dari keluarga Allah, umat pilihan Tuhan yang mengatakan hidupku diberkati, maka yang harus terjadi adalah perubahan cara berpikir. Kalau dulu mikirnya hidup ki ngopo toh, cuma gini-gini aja, ya paling
Dulu enggak bisa makan, sekarang punya uang, bisa makan enak ini itu. Hidup itu cuma makan dan minum. Harus berubah. Hidup itu enggak cukup untuk hanya makan dan minum. Hidup itu harus bermakna, harus menjadi berkat. Itu yang disebut dengan pertobatan. Berubah cara pandang dalam melihat kehidupan. Kata kedua dari kata bertobatlah dipakai sebuah kata epistrope yang artinya kembali, berputar, meninggalkan jalan yang sekarang ini sedang dilalui. Tinggalkan dan berniat untuk menjalani hidup yang baru. Kalau kita lihat ada pada gambar itu, maka kalau saat ini sekarang ini sedang jalan menghadap ke kanan, maka bertobat itu seperti apa? Ya enggak jalan terus menghadap ke sana. Harus berbalik menuju jalan yang baru, yang berlawanan. Nah, saudara-saudara, kata bertobat mau menekankan bukan hanya kaitannya dengan melihat hidup, tetapi juga harus diwarnai dengan sebuah kesediaan untuk berubah menjadi hidup yang lebih baik. Dan perubahan pertobatan ini harus terjadi terus menerus dan berkali-kali. Mungkin hari ini kita mengatakan, ya saya harus belajar untuk hidup lebih baik. Besok jatuh. Gak apa-apa, besok harus memulai lagi. Terus menerus berlangsung secara kontinu. Pertobatan itu terjadi. Tidak bisa hanya sekali, 2 kali saja. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis mau menekankan yang disebut persiapkan diri untuk Tuhan. Itu yang seperti apa? Tak cukup hanya dengan mengatakan, saya siap dibaptis. Tak cukup hanya dengan mengatakan, aku mau menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan yang diberkati. Tetapi harus ada buah-buah yang dihasilkan. Dan untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh kita semua, hidup di dalam pertobatan. Saudara-saudara, ada sebuah kesaksian yang menarik dari seorang teman. Satu kali dia mengatakan, saya melihat hidup ini kok enggak ada artinya ya. Kerja keras ya cuma gitu-gitu saja. Melayani Tuhan sedemikian rupa, persoalan datang bertubi-tubi. Lalu dia mengatakan, saya sempat mengeluh sama Tuhan dalam doa saya. Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Dekat denganmu bukan menjadi semakin baik, bukan menjadi semakin indah, tapi ada banyak beban yang harus saya pikul. Nah, teman ini kemudian menceritakan ketika saya mengeluh sama Tuhan, dalam bayangan saya itu saya bertemu dengan dia. Lalu Tuhan mengatakan, pada waktu itu Tuhan sedang melukis. Tuhan hanya mengatakan, sini, duduklah di sampingku. Saya duduk dekat Tuhan yang sedang melukis. Lalu Tuhan mengatakan, anakku, aku tahu apa yang sedang engkau alami. Ketika engkau sedang ada di dalam kesusahan, engkau sedang ada di dalam kesedihan, aku ada di sana. Aku sedang menggambar dengan warna yang abu-abu. Kugoreskan semuanya abu-abu dan mengarah kepada warna yang gelap. Di tengah situasi yang seperti itu,
aku pun memilih warna yang lain. Kamu tahu apa yang sedang kulukis dalam hidupmu? Teman ini mengatakan, aku nggak tahu apa yang sedang engkau kerjakan. Akan membuat hidupku seperti apa, aku nggak tahu. Lihatlah dengan sungguh-sungguh apa yang sedang kulukis. Saudara-saudara, teman ini melihat sebuah lukisan yang dibuat oleh Tuhan. Apa itu? Bukan hanya langit yang cenderung mendung, tetapi ada sebuah warna yang sangat indah di antara langit yang mendung dan gelap itu, yaitu pelangi. Lihat, di situasi yang gelap itu aku bersamamu. Aku menunjukkan kasih, aku memberikan kekuatan, aku memberikan penghiburan. Dan lihatlah, semua itu menjadi indah di balik semua kegelapan yang ada. Ada pelangi yang sedang kulukiskan untukmu. Saudara-saudara, pengalaman itu kemudian membuat teman ini mengatakan, oke, kalau itu yang terjadi, memasuki hidupku sekarang, aku tidak lagi takut dan khawatir. Aku tidak akan lagi bertanya kenapa Tuhan. Tapi aku yakin bahwa apapun situasi hidupku, Tuhan bersamaku. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Hidup seorang teman ini berubah. Mengeluh. Dia mengatakan, buat apa mengeluh, karena Tuhan bersama dengan aku. Menangis. Ya, aku menangis karena Tuhan mau merangkulku di dalam segala kerapuhan dan kelemahanku. Hidupnya diwarnai dengan syukur dan kebahagiaan. Ada sebuah perubahan yang besar dari dia memandang kehidupan selama ini. Melihat hidup itu sama seperti pelangi yang dilukis oleh Tuhan. Dia mengalami banyak perubahan dari yang memandang hidup itu dengan keluhan, dengan kesusahan, mempertanyakan kenapa begini dan bukan begitu. Dia memiliki hidup yang berubah dan mengatakan, ini hidupku yang mau jadi kesaksian yang indah buat Tuhan. Saudara-saudara, minggu Advent yang kedua, kita diajak untuk mempersiapkan diri untuk Tuhan. Dengan sebuah kesediaan dan komitmen untuk hidup di dalam pertobatan. Mari buka hati dan katakan kepada Tuhan, aku mau bertobat dan menghasilkan buah-buah yang sesuai pertobatan. Ini adalah persiapanku untuk Tuhan. Selamat mempersiapkan diri dalam pertobatan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kepada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Formulir persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 25 Desember 2021 dan 2 Januari 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, karunia, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadi Yesus? Kita ulang ya, dari yang kedua. Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli kepada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dan mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, ya Raja Damai, yang memerintah di dalam hati kami dan juga di bumi ini. Kepadamulah kami naikkan doa-doa kami. Di tengah pergumulan dunia, ya Tuhan, kami mohon damai-Mu. Biarlah di dalam pergumulan hidup kami masing-masing, pergumulan yang kami jalani, damai sejahtera dari Tuhan boleh menuntun kami sehingga kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Dan biarlah damai Tuhan juga boleh menuntun kami untuk menghadirkan kedamaian itu di dalam keseharian kami, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam kehidupan bergereja, dan dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan. Dan pada hari ini kami juga mau berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang terus berupaya di dalam proses pemulihan mereka. Tuhan tolonglah mereka. Berikan ketekunan, berikan kesabaran di dalam menjalani setiap proses. Tolong mereka untuk dapat menemukan sukacita dalam hal-hal kecil yang menyapa mereka setiap hari.
sehingga mereka boleh punya semangat untuk berjuang sampai dengan akhirnya. Kami berdoa untuk orang-orang yang mendukung mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang memberikan diri untuk merawat mereka. Beri hikmat dan kesabaran kepada mereka, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang hidup seorang diri, mereka yang merasakan kesepian, secara khusus saudara-saudara kami yang ada di usia lanjut. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang pada hari ini merindukan orang-orang terkasih mereka. Tuhan tolong mereka. Hadirlah bersama dengan mereka, dan Tuhan pakailah kami juga untuk mendatangkan penghiburan, menjadi teman bagi mereka. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk setiap orang yang terus berjuang dari hari ke hari di dalam proses pertobatan mereka. Tuhan tolong mereka. Berikan mereka keteguhan hati untuk memilih apa yang benar. Kami berdoa juga untuk seluruh anggota keluarga dan setiap anggota komunitas yang memberikan diri untuk menopang dan mendukung mereka. Berikan kebijaksanaan, ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat menjadi pendamping-pendamping yang tepat. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk anak-anak kami di dalam proses studi mereka. Terima kasih karena 1 minggu sudah boleh terlewati dan sebagian dari mereka boleh menjalani ujian. Tuhan, untuk anak-anak kami yang masih harus menyelesaikan tanggung jawab mereka di dalam penilaian akhir semester, kiranya Engkau memberkati, memberi kesehatan, memberi ketekunan, dan menolong mereka untuk dapat bersikap jujur. Berkati juga orang tua yang memberikan pendampingan, berkati para guru, dan berkati juga semua pihak yang mendukung mereka. Terima kasih, ya Tuhan. Inilah doa kami. Seluruh pergumulan kami mau kami jalani bersama-sama dengan Tuhan yang menggenggam tangan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nats persembahan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakannya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Kita akan menyambut dengan pujian, Tuhan ambil hidupku. Waktuku
kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh sangat baik, selalu setia dan tidak pernah mengingkari janji. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari. Engkau telah menolong kami di segala aktivitas pekerjaan kami, sehingga berkat-Mu pun boleh mengalir dalam hidup kami. Apa yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami kepada Engkau. Terimalah ya Tuhan, karena semua itu datangnya dari-Mu. Biarlah persembahan ini boleh bermanfaat untuk pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Segala puji dan syukur kami naikkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.